Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Pada video kali ini kita mulai membahas materi geografi fase F kelas 12 semester 6 tentang dinamika kerjasama antar negara dan pengaruhnya terhadap ketahanan wilayah Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari peta konsep materi geografi kelas 12 semester terakhir SMA yang terdiri dari satu topik yaitu kerjasama antar negara. Namun ini terbagi ke dalam 4 subtopik yaitu paradigma kerjasama internasional. Akan kita bahas 3 paradigma. Geopolitik Indonesia, kita bahas materinya dan potensi geopolitik Indonesia. Dan inti materinya atau roh materinya ada di bentuk kerjasama, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Bilateral itu kerjasama antar dua negara, baik Indonesia dengan negara tetangga, negara Indonesia dengan negara-negara di benua Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Sementara kerjasama regional itu kerjasama antar negara dalam satu kawasan, seperti ASEAN dan AFTA, Uni Eropa dan EFTA, Amerika Utara dan NAFTA. Dan bentuk kerjasama multilateral adalah kerjasama antar negara yang tidak dalam satu kawasan atau lintas kawasan. Seperti Indonesia di dalam G20, di dalam WTO, IMF, dan lain-lain. Materi geografi SMA kita tutup dengan ketahanan wilayah, baik itu materinya maupun bentuk kerjasama internasional di dalam pengembangan wilayah seperti kota kembar atau sister city. Pada video kali ini kita akan membahas paradigma kerjasama internasional. Namun akan kita awali dengan konsep atau pengertian kerjasama internasional, yaitu hubungan yang dilakukan atau dijalin oleh dua negara ataupun lebih dalam berbagai bidang melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini pengertiannya. Nah, pengertian lain menurut Doherty dan juga Palgraf, kerjasama internasional itu adalah serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Sekarang kita akan memulai paradigma kerjasama internasional atau antar negara. Yang pertama adalah realisme. Realisme ini adalah paradigma yang memandang bahwa suatu negara di dalam menjalin hubungan internasionalnya itu ditujukan untuk kepentingan nasionalnya, kekuatan nasionalnya, dan juga stabilitas nasionalnya. Karakteristik dari paradigma realisme ini, yang pertama, bahwa negara ini sebagai aktor tunggal atau aktor utama di dalam kerjasama internasional atau kerjasama antar negara. Jadi yang menjalin hubungan kerjasama itu adalah negaranya yang biasanya diwakili oleh pemerintahnya. Tidak boleh perorangan ataupun organisasi. Yang kedua, karakteristik yang kedua, bahwa sistem internasional itu cenderung anarkis dan konfliktual. Yang ketiga, antar negara atau melihat negara lain itu selalu menjadi ancaman ataupun gangguan. Berikutnya, bahwa negara menjalin kerjasama itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan juga pertahanannya sendiri. Kemudian tidak melibatkan pemulihan perang, dan perdamaian itu biasanya bisa terwujud atau tidak terjadi perang bila ada kekuatan yang seimbang atau balance of power. Kekuatan yang seimbang ini membuat masing-masing kekuatan akan berpikir untuk melakukan perang. 3 asumsi dasar dari paradigma realisme bahwa hakikat negara adalah tunggal dan rasional dalam sistem internasional yang anarkis. Rasional ini maksudnya adalah bahwa sifat asli suatu negara itu adalah ketika menjalin hubungan itu apakah ada untung atau ruginya. Kalau tidak ada untungnya, mereka tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi mementingkan diri sendiri.
Sementara anarkis itu karena tidak ada otoritas atau pemerintahan di atas negara. Kemudian asumsi dasar yang kedua bahwa realitas hubungan internasional itu adalah konfliktual. Antar negara akan saling kompetisi, adu kekuatan. Sehingga menurut paradigma ini, kerjasama yang sejati itu akan sulit terwujud. Selalu ada perlombaan. Asumsi yang ketiga bahwa struktur internasional itu ditentukan oleh kapabilitas atau kemampuan materialnya, meliputi postur militer, misalnya negara-negara yang potensi atau kekuatan militernya terkuat di dunia, kemudian jumlah senjata nuklir, luas wilayah, posisi geografis, sumber daya alam, dan lainnya. Dan inilah 3 asumsi dasar realisme. Contoh paradigma atau kerjasama realisme dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah Perang Dingin atau Cold War tahun 1947 sampai 1990. Perang Dingin adalah konflik adu kekuatan, konflik geopolitik ya, yang terjadi antara Barat atau blok NATO yang disponsori oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sekutunya dengan blok timur yang komunis, kalau blok barat adalah liberalis. Blok timur ini namanya Pakta Warsawa, itu diketuai atau disponsori atau dipelopori oleh Uni Soviet dengan sekutu-sekutunya. Dan perang ini nyaris menjadi perang dunia yang ketiga. Nah, untuk mengurangi ketegangan antara dua blok yang memiliki kekuatan seimbang dan mengerikan ini, maka muncullah suatu gerakan yang diberi nama gerakan non-blok. Gerakan ini dipelopori oleh 5 negara, Indonesia dengan Insinyur Soekarno, India Jawa Karl Nehru, kemudian Mesir Gamal Abdul Nasser, Yugoslavia Joseph Broz Tito, dan juga Ghana Kwame Nkrumah. Dan akhirnya blok atau netral ini, gerakan non-blok ini berhasil mencegah terjadinya perang dunia ketiga, walaupun dengan salah satu blok yaitu Uni Soviet harus bubar atau kolab dan kembali menjadi negara-negara yang terpisah dengan negara induknya yaitu Rusia. Yang kedua adalah aliansi NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Ini juga merupakan contoh realisme dalam hubungan internasional, di mana negara ini berhubungan hanya untuk kepentingan kelompoknya. Walaupun Uni Soviet ini sudah runtuh atau bubar, tapi kekuatan Rusia sebagai negara induk yang luar biasa besarnya, mereka menganggap sebagai ancaman, sehingga mereka akan terus memperluas anggotanya sampai ke sekitar negara-negara yang ada di Uni Soviet atau Rusia, sehingga Rusia terasa dikepung oleh NATO. Nah, itu salah satu dampaknya justru terjadi perang Rusia-Ukraina. Kenapa? Karena Ukraina ini yang dulunya sebenarnya adalah bagian dari Uni Soviet ingin menjadi anggota NATO. Maka Uni Soviet akan merasa terancam, maka terjadilah perang di sini. Dan yang terakhir adalah perang Gaza Israel atau Palestina melawan Israel. Israel yang didukung oleh NATO dan Palestina atau Gaza yang didukung oleh sebagian besar negara di dunia itu terus berkecamuk, dan ini menunjukkan bahwa hingga saat ini bahwa perdamaian itu masih sulit terjadi. Inilah realisme di dalam hubungan internasional. Kita lanjutkan, paradigma kerjasama internasional yang kedua adalah liberalisme. Adalah paradigma yang memandang bahwa kerjasama antar negara itu ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Karakteristiknya, negara atau organisasi non-pemerintah bahkan internasional itu sama pentingnya di dalam hubungan internasional. Jadi negara bukan aktor tunggal, perorangan, organisasi boleh menjalin hubungan internasional. Kemudian dunia ingin mewujudkan perdamaian. Selanjutnya, antar negara ingin bekerja sama karena kebutuhan. Dan diplomasi serta multilateralisme itu menjadi strategi yang paling tepat bagi negara untuk menjalin kerjasama atau hubungan internasional.
perang atau kekerasan sebisa mungkin untuk tidak dilakukan. Dan seandainya terpaksa, itu adalah pilihan yang terakhir. 3 asumsi dasar di dalam paradigma liberalisme. Aktor utama adalah individu, bisa kelompok, bisa lembaga tertentu seperti olahraga, pendidikan, Kamar Dagang Industri Indonesia, dan sebagainya. Sementara yang kedua, negara sebagai representasi dan kepentingan negara itu berasal dari individu dan masyarakat. Dan ini melahirkan negara yang demokrasi. Yang ketiga, karakter hubungan internasional itu adalah interdependensi atau saling membutuhkan. Anarki internasional justru menjadi pendorong negara-negara untuk saling bekerja sama. Seperti konflik yang terjadi di Gaza, di Palestina, itu terus diupayakan untuk mengambil resolusi atau keputusan terbaik. Berkali-kali diambil. Semakin banyak negara yang mendukung Palestina atau gencatan senjata. Dan namun demikian masih saja terdapat beberapa negara yang menentangnya. Yang umumnya ini justru ada satu negara Amerika Serikat sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah bisa jadi suatu saat menjadi titik lemah dari PBB itu yang masih belum bersikap adil di dalam menyelesaikan konflik di berbagai wilayah di dunia. Contoh dari paradigma liberalisme antaranya adalah organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan juga OPEC. Kemudian ada di hal yang lain adalah perdagangan bebas, AFTA ini di ASEAN, di Uni Eropa namanya EFTA, kemudian ada NAFTA di Amerika Utara, dan juga ada Indonesia Jepang. Di sektor lain, di bidang lain ada, di bidang olahraga ada Piala Dunia yang tahun depan 2026 akan berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Juga ada Olimpiade yang tahun 2028 ke depan akan berlangsung di Los Angeles di Amerika Serikat. Kemudian juga ada kerjasama di hal budaya seperti lomba kecantikan. Ada Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Asia, dan lain sebagainya. Konser musik dunia, baik Amerika Serikat, Korea, dan sebagainya. Serta kerjasama pendidikan, budaya, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan paradigma yang memandang bahwa kerjasama internasional dibangun berdasarkan pengalaman sejarah dan pengalaman masyarakat masa lalu, bukan oleh struktur politik dan sifat dasar manusia. Karena itu karakteristiknya adalah perubahan cara penyelesaian masalah dari perang dan kekerasan berubah ke arah damai atau peaceful change. Konsep ini hubungan internasional dibangun secara sosial, bukan dari nilai alami. Unsurnya adalah realitas sosial seperti identitas budaya, identitas etnik, dan lain sebagainya. Asumsi dasar konstruktivisme bahwa struktur yang menyatukan umat manusia adalah gagasan yang diyakini kebenarannya secara bersama atau shared ideas, bukan dari kekuatan material. Identitas dan kepentingan negara ditentukan oleh shared ideas, bukan faktor alami. Dan adanya komunitas keamanan, yaitu perkumpulan antar negara yang fungsinya menyelesaikan permasalahan tanpa kekuatan militer, tetapi melalui cara damai. Beberapa contoh konstruktivisme. Satu adalah Perang Korea tahun 50 hingga tahun 53. Perang ini terjadi karena perebutan wilayah ataupun perebutan paham. Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina, ini Korea Utara, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Perang ini karena rebutan pengaruh paham komunis di utara dan liberalis di selatan. Diawali dengan penyerbuan Cina dan Rusia ke wilayah Korea, nyaris seluruh wilayah Korea dikuasainya. Kemudian Douglas MacArthur dari Amerika Serikat memimpin serangan balik dan juga nyaris bisa merebut seluruh Korea Utara. Bahkan nyaris terjadi perang dunia ketiga ketika MacArthur ini meminta izin kepada Amerika Serikat Presiden
untuk mengebom kota Pyongyang dan beberapa kota di Cina Timur. Namun konflik ini tidak terjadi berkat peran Tiongkok di dalam menghadapi konflik yang berbeda dengan model kekerasan ala Amerika Serikat. Tiongkok memakai prinsip diplomasi cooperative security atau Konfusianisme adalah menjadi kunci dari tidak berlanjutnya perang Korea. Konflik yang lain adalah krisis tembok Berlin yang terjadi pada bulan Oktober tahun 61 yang berakhir dibelahnya kota Berlin oleh tembok ini. Kemudian krisis misil Kuba yang nyaris rudal balistik dan senjata nuklir dipakai Rusia melalui Kuba untuk mengebom Amerika Serikat, tapi peran Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri kemudian tidak bisa atau tidak terjadi. Dan juga contoh yang terakhir adalah Yom Kippur di Mesir pada tahun 73, juga ini nyaris menimbulkan perang dunia yang ketiga. Dan sampai sekarang di akhir tahun 2024 ini berbagai konflik di dunia masih saja terjadi. Semoga akan segera damai dan dunia berada pada kedamaian. Kita lanjutkan manfaat dan arti penting kerjasama antar negara. Bahwa tujuan kerjasama antar negara satu adalah untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah untuk meningkatkan perekonomian antar negara, kemudian meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari kegiatan ekspor, dan memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Sementara manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan perdamaian antara masyarakat di setiap negara, memperluas pasar internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, serta kebutuhan dalam negeri menjadi terpenuhi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalian bisa memperdalam materi ini dengan memilih salah satu tugas proyek berikut. Terima kasih. Saksikan materi berikutnya tentang geopolitik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.